berkumis, kakinya berbulu aja udah aku suka. Dadanya berbulu juga. Boleh juga kalau berbulu. Oke. Lebih nafsu lagi lah aku ini. Merangsang. Jadi anaknya udahlah, ayah terserah mau kemana kayak gitu. Iya, terserah. Intinya ayah bahagia aja di sana kayak gitu. Mia bahagia, seneng lihatnya, ya udah kayak gitu. Yang penting sehat gitu. Tapi ada momen nggak misalkan Dedi misalkan kok misalkan ada pacar gitu, nggak usah pacar cewek nih ya, kita bahas pacar cowok lah misalkan. Ada nggak apa namanya, Dedi punya pacar nih ditunjukin ke anak? Pernah ditunjukin nih Mia nih pacar ayah gitu. Udah nggak komen apa-apa. Oh ini paling juga gitu. Berapa kali ditunjukin? 3 kali. Dalam hidupnya Dedi ya? 3 kali. Si almarhum Donopan ya, itu udah dikenalin, udah tahu, dia pernah nginep di Depok juga rumahnya. Oke. Itu kan pacaran udah selama 2 tahun ya. Berhubungan meninggal, otomatis ya udah jadi ngenalin si Arya juga ke si Mia. Ketiga ini Dennis. Oke. Jadi dalam hidupnya Dedi sudah berapa kali pacaran? 3. Selingkuhnya? Banyak. Cuma kan aku bayaran bang. Bayaran? Iya bayaran. Dulu kan aku escort bang. Dulu escort? Iya, pacar aku ngejual aku kan, si Arya itu yang udah meninggal. Pacaran sama dia selama setahun kurang ya. Nah udah gitu aku dijual tuh, Ded udah deh, kamu kan bodinya bagus ya, terus kamu keluar itunya juga lama juga katanya, hot lah istilahnya katanya gitu. Ya udah kamu nih, ada teman aku katanya mau sama lu tuh, mau dibayarin 1.200.000 katanya. Ya udah terserah lu lah, mana nomor handphonenya gitu kan, asal kebagian kata dia gitu bang, bagi 2 katanya 600. Ya otomatis kok enakan dia ya saking dia dicintanya sama si Arya, ya udah otomatis 600 aku kasih dia 600, jadi 600. Sebentar, ini pacaran sama dia ini? Iya pacaran. Tapi dia ngejual kamu? Iya. Pacaran apa itu namanya? Gak tahu. Aku juga bingung. Dibeliin baju sama Didi ya, disama-samain gitu, sepatunya, topinya, pengen kalung emas dibeliin tuh. Didi ngebela-belain kemana, ke Jawa. Pengen tahu mah bang, aku ke Jawa, ke Pati ya nyari, ya biarin lah istilahnya jelek juga, yang penting kan aku mah duitnya ya. Nah udah gitu aku ke Jawa tuh mas, kenalan di Facebook. Nah udah gitu aku ke Jawa tuh selama 3 bulan tuh nyari duit dulu kan. Nah jadi dapet tuh 7 juta mah itu. Otomatis kan uang 7 juta itu kan sama Dedi diumpetin kan. Kalau ketahuan ya otomatis yang pacar Dedi yang gak disuka takutnya diambil lagi gimana kan. Itu kan uang kan buat dia kan, buat si Arya ya. Nah udah gitu, Arya nih gue udah punya uang nih, berapa katanya, cuma 4 juta gitu kan, pada mah 7 juta tuh cuma 4 juta ya. Iya asik kata dia tuh, beliin handphone ya. Kan handphone lu udah ada digituin kan, udah aja katanya lu pengen kalung emas katanya. Ya udah kalung aja sama cincin ya. Enggak kalung aja udah sama leontinnya. Udah aku dibeliin aja langsung. Ketemuan di Jakarta tuh, di kota, nginep di kos-kosan dia selama seminggu. Enggak, pertanyaannya kenapa Dedi mau gitu loh, dijual sama pacarnya Dedi? Mau kan karena Dedi gimana ya, karena suka aja ya sama orang, walaupun jelek tapi banyak duitnya mah saya suka bang. Berarti ibarat kata gini, pacarnya Dedi ngejual Dedi sama orang ya, Dedi juga suka, yang jalanin aja gitu. Iya jalanin aja. Kan ada orang yang misalkan gini, dijual sama pacar gitu kan, pasti kan marah, apaan putus kita. Enggak, karena udah ngejual. Tapi sebaliknya Dedi malah dijual, ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Karena Dedi juga dari hatinya Dedi butuh uang juga. Iya butuh uang buat ngumpanin dia. Ngumpanin itu. Aku kan nggak pernah ini bang, saking namanya Didi cinta ya sama dia ya. Pertamanya di Facebook tuh
bagus nih kayaknya nih orangnya tinggi nih, brewokan gitu kan. Oke. Nah pertama kenal teh pas ketemuan di hotel Dekur Jakarta Kota, kok aslinya pendek kata aku teh gitu kan. Terus dia juga bengong, kok tinggi sih dia kamu katanya, kirain teh pendek. Justru aku yang nanya, kirain teh kamu tinggi kok pendek gitu kan. Nah di situ ngejalanin tuh bang, aku yang bayar hotelnya, ngasih duit juga, ngasih makan juga. Nah udah gitu-gitu udah langsung pacaran. Pertama Pacaran kenal sama dia. pertama kenal di Facebook tuh dia. Oke, pacaran sama dia dan dijual. Nah kita pengen tahu, dia udah pasangin tarif pada saat dijual Iya. dedinya. Dia mah jutaan katanya. Oh. BF ku mah jutaan, nggak mau yang 500.000 katanya gitu. Walaupun dia jelek juga nggak mau dia mah jutaan. Ya udah berapa katanya? 12 katanya, 1.200.000 mah udah tinggal bawa aja katanya gitu. Ya udah tuh dia ngasih tuh nomor handphonenya ya, nomor handphone cowok itu tuh. Ya udah aku kenalan. Nelpon melulu waktu aku di hotel. Kayak cemburu gitu ya. Oke, tapi kamu Dedi nggak sakit hati? Enggak. Sama sekali nggak sakit hati, enggak. Tapi cinta sama dia? Iya cinta. Pernah nanya ke dia juga cinta sama Dedi? Enggak. Kayaknya enggak. Cuma manfaatin Dedi doang kayaknya? Manfaatin duitnya doang kayaknya. Tapi Dedi cinta sama dia? Cinta, Dedi yang cinta. Kegila-gilaan gitu. Kenapa ya? Pengen ketemu terus gitu. Oke. Soalnya kan aku nggak punya duit, Arya digituin kan. Kan kamu kan escort, ya udah kamu jual diri aja gitu. Masa aneh pacar teh gitu ya. Nah udah gitu kan, Dedi kan puyeng kan otak ya. Aduh gimana ya nyari duit lagi gitu kan. Nah otomatis aku nyari-nyari aja di Facebook tuh. Nah udah gitu ketemu tuh orang Jawa ya, yang jualan sate ya. Udah aja ke Pati tuh aku minta duit ongkos buat ke Jawanya ya. Dikasih tuh 800.000 tuh. Ke Simia 200, aku 600 buat ongkos ke Jawa. Langsung aku berangkat ke Pati nemuin si cowok itu. Alhamdulillah 3 bulan 7 juta. Lumayan, itu paling gede kayaknya ya? Iya paling gede. Paling gede Lebih dari 7 sih sama orang Jawa Pati itu. Oke. Paling kecil waktu itu dijual sama pacarmu itu berapa? 800. 800.000. Nah paling gede dijual sama dia berapa? 1.200.000. 1 juta. Pernah dapat paling gede berapa tadi? 7 juta itu tadi? 7 juta mah itu aku nyari BF yang enggak serius ya, Dedinya yang enggak serius gitu, maksudnya manfaatin duitnya doang. Intinya jelek tapi yang penting duitnya gitu kan Dedi mah ya. Nah, dia kebetulan di Facebook jualan sate tuh, punya dia sendiri. Nah, udah gitu teh padahal mah bukan punya dia sendiri, punya saudaranya kan gitu kan. Oke. Nah, dia banyak tuh duitnya, ada 40 juta tuh dipamerin tuh di Facebook. Nah, udah gitu teh, ya udahlah kalau kamu suka sama Dedi, ya udah aku ongkosin lah. Aku kan di Bogor. Emang berapa mas ongkosnya katanya gitu. Udahlah cukup lah 800 kata Dedi teh. Nggak kecil segitu, udah 800 aja kan. Aku mah nggak mau gini ya, nggak mau minta lagi nggak, takut gimana gitu. Udah tuh dikasih tuh ditransfer ke kakak ipar tuh, ke ATM kakak ipar 800.000. Oke. Nah, balik lagi ke pacarmu yang tadi itu ya. Jadi Dedi itu dijual sama dia itu ada perjanjian nggak di depannya itu kayak ntar kalau Dedi laku aku dapat saya dapat segini, aku dapat segini. Ada? Iya. Berapa dia bisa? Pokoknya bagi 2 kayak gitu. Bagi 2? Misalkan 1 juta, dia gope aku gope gitu. Nah, otomatis kemarin kan aku bohongin ya. Aku dapat 1.700.000 tuh, Bang. Ngakunya aku 1 juta. Kata tamunya temennya si Arya BF aku, katanya gini, aku omongin, Bang, jangan ngomong dikasih 1.700.000 ya. Ke siapa? Itu Arya. Iya. Ngomong aja 1 juta ya. Iya. Udah langsung di situ tanya aja kalau Arya nggak percaya ke temen lu, gua dikasih berapa? Padahal gua dikasih 1.700.000. Udah jadi gope-gope. jadi marketing ya atau yang ngejualin dia, nggak pernah Dedi yang cari sendiri. Enggak. Pasti tamu-tamunya dia. Kenal di mana sama si pacarmu ini? Di Facebook. Di Facebook. Berawal dari Facebook berarti. Iya, sama TikTok juga. Oke. Sama sekali Dedi nggak sakit hati gitu udah dijual. Gitu. Enggak, biasa aja kan, otomatis kan Dedi harus ngebiayain dia. Enak banget ya, maksudnya gini. Sorry, sebentar.
udah pacaran sama dia, udah Dedi dijual, terus dapat komisi, terus biayain hidup dia juga. Padahal dia kerja di pabrik. Ganteng orangnya. Lumayan sih, putih. Pokoknya seleranya Dedi lah ya. Umur berapa waktu itu? Umur berapa? Udah tua sih. Enggak, maksudnya di bawahnya Dedi. Oh, dia umurnya udah tua. 30-an. 30-an. 32 lah. 32. Dedi umur berapa? Beda 4 tahun. Masih muda. Berapa ya? Berarti ngebein bapak-bapak lah itu ibu. Iya. Tapi Dedi cinta sama dia, nggak tahu cinta. Jadi apa waktu itu sama dia itu? Kok berhubungan? Sama-sama Gantian? enak, gantian. Oke. Berapa lama? Mau setahun. Setahun doang. Yang masa 9 bulan lah. Terus dia meninggal. Meninggal kena paru-paru katanya. Aku juga tahu dari dia meninggal tuh dari temannya. Oh, udah sempat putus. Udah sempat putus pisah, terus dapat kabar dia sudah meninggal. Oke. Kayaknya dia juga pemain juga kali, nggak tahu. Oke. Nah, selanjutnya yang pacar yang kedua. Siapa itu? Pacar kedua itu Donopan. Oke. Orang sini, orang Depok, Sawangan. Oke. Dia mau 2 tahun juga ya. Aku yang dinafkahi sama dia. Asal dia bisa nyuci piring kan, bisa kan, nyuci baju. Yang penting kan nggak nyuci pakai tangan, pakai mesin ya. Bisa kata dia gitu. Nah udah gitu selama 2 tahun aku dibiayain. Anak juga dikasih sih setiap bulan. Oh, sebentar. Anaknya Dedi juga jatah. Jatah dikasih 150.000 sebulan. Bulan. Kasih jajan. Pernah kan ke Jogja diajak jalan-jalan sama dia bertiga. Oke. Sebentar, yang pacar yang kedua ini tinggal bareng sama dia. Tinggal bareng. Tapi kerjaan rumah gitu. Jadi harus Nyuci, kerjain rumah, ngepel gitu. Dia pulang, pokoknya tinggal sedia aja gitu. Sebentar, kita lucu-lucuan ya. Yang pacar pertama ini kamu dijual gitu. Ya sorry ya, kamu dijual. Nah, yang pacar kedua kamu dijadiin kayak ART. Iya. Gimana ceritanya? Gak tahu apa aku karma gitu. Kenapa saya ketawa gitu loh? Ya ini lucu aja sih perjalanannya apa namanya Dedi gitu loh. Ya pacar pertama menjalani hubungan tapi dijual gitu loh. Nah pacar kedua dijadiin ART gitu, suruh masak-masak. Tapi semua tuh dijalanin enjoy aja. Yang penting kan hidup Dedi nyarinya kenyamanan. Oke. Yang penting bisa apa namanya, bisa nyaman hidupnya lah ya. Bisa nyaman, bisa ada yang ibaratnya tuh kalau cewek tuh ya Dedi di rumah aja lah. Tapi aku jadi cowoknya. Oh, sama dia jadi cowoknya? Iya, jadi cowoknya. Dia jadi B-nya. Soalnya kan dia masih bujang, cuma bujang tua kali ya. Udah 50 tahun meninggal. Meninggal dapat warisan? Enggak, cuma 10 juta doang. Oh, ya tetap dapat itu warisan. Itu berapa lama waktu itu sama yang si dua ini? Mau 2 tahun. 2 tahun. Apa namanya, pisahnya itu karena kenapa? Sakit. Udah sakit sampai meninggal itu tadi mungkin. Kan sakit nih, dibawa ke rumah sakit kan. Kayaknya udah komplikasi, ada dokter gitu kan. Ini kakaknya ya? Iya, saudaranya saya. Adeknya? Iya, adeknya. Ini udah komplikasi katanya, kakak kamu kayak gitu. Pokoknya udah gimana ya, udah badannya udah kurus bang, gosong gitu mukanya, kayak yang gosong. Gak tahu kena kali ya. Kayaknya udah kena itu dia. Ya udah tua juga sih ya. Udah tua, 50 tahun. Ya udah banyak lah penyakit-penyakit yang kalau udah di atas 40 50 lagi udah penyakit berdatangan semua gitu loh. Nah, itulah sorry, kematian ya yang memisahkan kalian. Iya. Sedih berarti waktu itu. Sedih gimana ya? Enggak sedih. Biasa aja sih kalau kalau nggak ada duit baru aku sedih. Semua orang sedih pasti kalau nggak ada duit, guys. Nah, oke, kita loncat lagi ke masalah percintaannya Dedi ya. Ini makin seru, guys. Nah, setelah pisah dari dia itu, ada lagi, siapa lagi pacar yang berikutnya? Yang mana tuh? Kan tadi yang pertama, yang kedua, ada lagi yang ketiga selanjutnya pacarnya.
Itu mah cuma selingkuhan doang si entis itu mah. Kita nggak ngomongin selingkuhan, pacar yang cinta gitu. Si Arya. Iya itu yang Arya itu yang mana? Yang meninggal? Iya, yang meninggal juga sama. Nah sekarang ada lagi nggak pacarnya? Ada tuh. Namanya siapa? Denis. Denis. Nah oke. Si Denis ini kayak gimana orangnya? Biasa aja sih. Nah si Denis ini kenal di mana waktu itu? Di TikTok. Oh di TikTok. Nah kalau yang pertama kan kenalnya di Facebook ya, di Facebook. Nah yang kedua kenalnya di mana? Facebook juga. Facebook juga berawal dari Facebook. Nah sekarang mungkin ada kemajuan di TikTok. Oke, kenal sama si Denis ya namanya. Iya, Denis. Nah Denis ini kenapa bisa kenal dia di TikTok itu waktu itu kenapa? Pertama emang katanya udah emang berteman lama katanya. Oke. Pas nggak lihat dari PT Dedi katanya yang jogging-jogging ngituin keteknya katanya. Nah dia langsung demen naksir. Gitu-gitu ketek gimana joget-joget ketek? Ketek iya. Pamer-pamer ketek. Gimana joget-joget ketek? Oh, Enggak cuma pamer-pamerin ketek gimana sih? Oke. Badan gitu. Itu yang membuat dia jatuh cinta. Dia jatuh cinta langsung nge-DM tuh. Apa? Padahal dia udah punya pacar dia, Bang. Punya pacar? Iya, si Denis itu udah punya pacar di rumahnya. Oke. Kirain teh siapa? Kirain teh kakaknya gitu, padahal mah pacarnya. Oh, pacarnya. Setruk. Oke. Nah, itu tapi dia duluan, bukan Dedi ya? Bukan. Yang boleh kenalan gitu, enggak? Enggak. Apa waktu itu isi DM-nya? Gitu doang. Apa? Bisa ketemuan enggak katanya. Oke, ketemuan gitu ya. Ya udah bisa katanya. Nah, pas ketemu jatuh cinta Dedinya. Jatuh cinta Dedi. Kirain teh dari fotonya mah badannya keren ya. Terus? Pas ketemuan kok gini sih orangnya, tapi udahlah biarin kata Dedi teh gitu kan. Kalau Dedi kan kalau udah ketemu sama orang udah Dedi mah gimana ya? Ya udah suka lah gitu aja. Tapi jujur ini cinta apa suka doang atau gimana waktu itu? Cinta lah. Benar cinta? Cinta. Oke, bukan cinta duitnya? Bukan. Cinta hatinya? Tapi kalau menurut Dedi, dia berduit juga nggak kayak yang lain-lain gitu? Enggak. Jadi sama-sama nggak punya duit nih? Sama-sama nggak punya duit, tapi tetap cinta. Tetap cinta? Oke, udah berapa lama berjalan sama dia? Mau 2 tahun. 2 tahun? Itu tinggal sama dia juga? Iya, tinggal di rumahnya. Tinggal di rumahnya. Dia kos atau gimana? Kontrak, Bang. Kontrak? Jadi tinggal sama orang tuanya. Tinggal sama orang tuanya gitu? Bebas berarti ya? Bebas sih. Oke. Nah, ini si apa namanya siapa tadi? Denis. Nah, kok sama si Denis ini kalian berhubungan itu seperti apa? Maksudnya yang menjadi istrinya siapa, yang jadi suaminya siapa? Aku yang jadi suaminya, Bang. Oh, dia jadi suaminya. Dia jadi istrinya. Iya, istrinya. Oke. Tinggal sama keluarganya. Oh, sebentar. Berarti Dedi ini diboyong ke rumahnya si Denis. Denis, iya. Tinggal sama keluarganya dia itu. Iya, tinggal bareng. Nah, terus gimana tanggapan keluarganya dia? Tahu juga? Ya pasti udah tahu lah bahwa anaknya gitu kali ya. Oke. Paling juga kayak gitu kali gitu, pacarnya kali gitu. Tapi biasa aja sih. Udah nggak ngomong gimana-gimana. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu nih. Dedi ini yang saya tangkap ya dari awal gitu kan. Dari awal ini kan pasti harus yang berduit gitu loh. Nah, menurut kamu si Denis ini berduit apa enggak gitu? Ya enggak. Tapi dijalanin. Enggak ngincer duitnya atau gimana? Pokoknya cinta aja udah. Karena dia pengen jadi cewek kan. Ya udahlah, aku bahagia sekali. Anggap aja istriku gitu, Bang. Oke. Tanggapan keluarga kita pengen tahu guys. Tanggapan keluarganya gimana di saat dia dimasuk ke keluarganya itu, dimarahin atau diusir atau menerima? Menerima. Ya udah, tinggal aja di sini gitu kan. Paling juga sehari, kalau nggak seminggu gitu kan, padahal selamanya. Oh, tinggal selamanya sekarang? Iya, selamanya. Sama si Denis ini? Oke, sekarang gini.
di kehidupan normal itu pasti ada mertua kan, namanya jatuhnya mertua lah. Biasanya kok namanya menantu tinggal sama mertua itu pasti ada perasaan kayak nggak enak diri, kayak aduh nggak nyaman, atau ya namanya tinggal sama mertua lah. Apalagi ya pasti kan ada yang mertua yang yang baik, ada yang enggak. Yang enggak ini mulutnya mungkin tajam gitu kan. Namanya ini pernah nggak orang tuanya Dennis marah sama Dedi? Enggak. Enggak sama Kayak sekali. ngata-ngatain, ngapain kamu tinggal di enggak. sini? Enggak pernah. Enggak banyak mulut sih orang tuanya, maupun ayahnya maupun ibunya, adiknya enggak pernah, pada diam. Nah, sekarang sebaliknya, Dedi nyaman nggak tinggal di rumah bersama si Dennis dengan keluarganya? Ya nyaman. Nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Oke. Nggak ada perasaan aduh nggak enak gitu sama ibunya gitu? Enggak sih, biasa aja. Tapi jujur nih, udah keluarganya semuanya udah tahu, bener? Udah tahu. Saudaranya udah tahu. Bebas dah itu melakukan. Bebas. Luar biasa guys. Nah sekarang gini, kita pengen tahu ya di selanjutnya ya, sosok Dedi dalam menjalani kehidupan dunia pelangi, pernah nggak sih menemukan yang begitu sangat menyedihkan, pengalaman sangat menyedihkan? Boleh nggak berbagi di apa channel? Apa itu yang menyedihkannya gitu? Pernah nggak yang menyedihkan itu apa ya, kenapa Dedi jadi begini gitu ya? Kok hidup Dedi jadi begini? Dulu mah enak punya istri gitu kan, gara-gara mertua kan ikut campur ya, ikut campur karena perekonomian duit gitu. Nah udah di situ teh sedih juga sih di situ Dedi. Oke, itu doang yang paling menyedihkan. Yang paling menyedihkan itu doang. Menyesali berarti? Iya menyesali. Sekarang kita balikin lagi ke dunianya Dedi. Menyesal nggak sih menjalani kehidupan seperti ini? Enggak. Tadi menyesali tapi sekarang nggak menyesal. Enggak. Berarti enjoy dong ya? Enjoy guys. Aku enjoy aja. Malah aku senang jadi gay. Gay gitu? Iya, senang banget. Nggak ada penyesalan gitu? Nggak ada sama sekali. Kayak misalkan gini deh ya, ada nggak dari Dedi, perasaan Dedi suatu saat nanti pengen berubah? Apalagi, maaf, berapa sih umurnya sekarang dia Dedi? Sekarang 41. 41, oke. Nah kan udah mulai masuk 41 lah ya kan. Pasti kan ada mungkin pengen menjalin yang lurus lah gitu kan. Ada nggak keinginan kayak nanti kalau udah tua nih pengen hidup normal, atau mungkin berubah ke lebih baik? Nggak ada. Yang penting intinya jangan sampai sakit aja. Alasannya kenapa nggak mau berubah? Alasannya ya nyaman jadi kayak gini. Bahkan sampai nanti maut menjemput. Sampai maut menjemput. Menerima aja kan? Menerima aja. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya ada lagi nggak keinginan untuk menikah? Nggak ada. Nggak ada sama sekali untuk menikah, nggak ada. Oke. Nah, selanjutnya menikah tidak mau, berubah juga tidak mau. Mau sampai ajal menjemput juga menerima seperti ini udah. Iya. Saya seperti ini. Menerima semuanya. Oke. Nah, selanjutnya kita pengen tahu lagi Hapo Channel. Dedi pernah nggak sih menemukan hal-hal yang lucu di kehidupan seperti ini? Berbagi. Yang lucu gitu. Lucu apa ya? Apa ketemu orang atau apa gitu kan? Oh iya. Apa itu? Ada tuh. Ada yang suka ke Dedi ya di Facebook ya. Orangnya gemuk. Oke. Kata Dedi, Dedi kan nggak suka ya gitu kan, gemuk gitu, mana kucel gitu ya, ketemuan di stasiun Bogor kan. Nah udah gitu teh, ayo kita main katanya gitu. Nggak mau udah pengen ngopi aja lah hanya di sini. Si mau katanya mau jadi BF aku katanya gitu kan. Nggak katanya, kirain teh nggak gemuk, kamu kok gemuk kayak King Kong gitu. Kaget kan aku juga ya. Terus? Nah, dia langsung nyesel tuh di situ. Iya aku nyesel loh jauh-jauh dari Tangerang ke sini katanya gitu. Ya kan aku kan makanya kan aku ngomong gini, ketemuan dulu, pengen tahu kan. Ternyata gemuk, mana pendek. Kayak
King Kong, bukan menghina ya, emang kenyataannya gemuk. Oke. Ya udah di situ ngopi doang tuh, sama dibeliin rokok ya. Terus aku minta duit tuh, mana katanya kamu mau ngasih 100.000. Gak ada kata dia teh. Akhirnya ngasih juga sih 100.000. Bener nih kamu nggak mau jadi BF aku, nggak mau ah, tar aja dah gitu. Ntar juga di chat lagi di WA, padahal aku blokir. Di situ dia langsung nangis. Pulang lagi dia. Oke, itu yang lucu ya. Itu doang yang lucu. Nah, yang aneh Aneh gitu. Ada nggak cerita-cerita tentang dunia kamu yang pernah menemukan hal-hal aneh? Gak ada sih. Gak ada. Gak ada. Yang tragis? Gak ada. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu lagi, sosok Dedi sukanya itu seperti apa sih orang itu? Dedi mah gimana ya, nggak mandang cakep apa gimana bang, yang penting intinya duit. Tapi kalau misalkan Dedi suka sama orang itu serg dalam hati, udah Dedi mah nggak nganggap duit ya, anggap hatinya kan. Ya nama suka Dedi sendiri kan, dalam hati ya udahlah suka gitu. Tapi kalau misalkan nggak suka, intinya yang penting duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak mau lah Dedi juga gitu. Intinya duit semua. Intinya duit semua. Tapi kalau hati Dedi serg, suka nih ke orang itu, udah jalanin aja gitu. Walaupun nggak berduit juga. Oke, jadi balik lagi mayoritas duit ini ya. Nah sekarang kalau dia misalkan udah tua banget tapi duitnya banyak, mau? Oke. Nah selanjutnya kalau misalkan dia rambutnya panjang gitu, kayak sorry ya, kayak simel gitu, tapi duitnya banyak, mau juga? Nggak mau. Kalau panjang gitu aku nggak mau, nggak suka. Oh nggak suka yang rambut panjang simel gitu. Nggak suka. Maunya yang gagah-gagah. Yang gagah-gagah. Yang berewokan. Nggak berewokan juga sih, yang penting berkumis, kakinya berbulu aja udah aku suka. Dadanya berbulu juga. Boleh juga kalau berbulu. lebih nafsu lagi lah aku. Merangsang. Oke. Nah sekarang Dedi dalam menjalani kehidupan pelangi ini lebih dominan kemana? Dominannya itu kayak lebih sering menjadi apa? Aku sebenarnya sering menjadi T sih bang. T, jadi cowok gitu. Jadi itu jadi topnya aku. Selalu itu ya. Tapi ya kalau darurat bisa menjadi. Emang kelihatan dari TikTok juga, kok cowoknya lebih maco kan gitu kan? Ke si Dennis tuh. Padahal mah dia B-nya. Kan dia kan nggak bisa gimana. Oke. Jadi aku ya biarin lah aku di TikTok kayak cewek gitu aja. Oke. Nah selanjutnya nih kita pengen lagi kembali ke anaknya Dedi. Nah, ada nggak sih kata-kata untuk anak, pesan gitu, untuk anak lah misalkan, ada nggak pesan-pesan gitu, nak maafin papa atau apa, merasa bersalah nggak sih sama anak sampai saat ini? Oh iya, merasa bersalah lah. Pernah ngomong gini, Mia maafin ayah ya kalau ayah belum bisa tobat gitu ya. Oke. Ayah nggak mungkin tobat, kayaknya ayah selamanya jadi dunia pelangi. Udah gitu doang. Si Mia ya terserah ayah itu mah gitu. Intinya Mia mah ayah sehat-sehat aja gitu ngomongnya. Nggak ada kendala kenapa gitu. Ya sehat lah, kan ayah suka periksa ke dokter Mia. Gitu, ya udah. Sehat jiwanya itu kan kesehatan jiwanya. Itu yang itu dokter lah, tapi jiwanya ini yang harus disehatkan gitu untuk diluruskan gitu loh. Nah anak pun nggak mau ngelurusin, udah pasrah anak juga. Jadi udah pernah ngomong ke anak, maafin ayah gitu lah ya. Mia maafin ayah ya kalau ayah ya belum bisa tobat gitu, ayah suka sama cowok terus. Mia jangan marah. Enggak, Mia nggak marah kok, yang penting dibilangin ayah tetap sehat, jaga kesehatan ayah gitu, jangan banyak pikiran gitu. Mia juga nggak mungkin kan kalau misalkan Mia punya duit pasti ngasih lah ke ayah, katanya gitu. Ada ayah yang udah ngegedein Mia katanya. Gitu. Nah sekarang untuk keluarga yang ayah masih ada nggak kata-kata buat ayah minta maaf gitu atau apa? Ke bapak, ke saudara deh, ke keluarga? Nggak ada. Nggak ada, udah enjoy aja sendiri.
Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke netizen ya. Ini kan tahu sendiri loh, kita di negara Indonesia kan. Negara Indonesia itu yang notabene itu yang masalah-masalah yang LGBTQ itu yang sangat sensitif ya, gitu, sensitif. Apalagi mungkin kalau Dedi itu kan bergerak atau mungkin berkehidupan atau bersosial itu di aplikasi sosial media ya. Menunjukkan pasti kan Menunjukkan. gelagatnya Dedi ya, pasti kan namanya kita tinggal di Indonesia ya kan, yang pasti kan banyak netizen yang julid lah mungkin ya, lebih tepatnya julid lah, ya, menggurui lah gitu kan. Gimana tanggapan Dedi? Kayak, kamu kan ini, kamu seperti ini, udah ke sana, udah ke sini. Bahkan ada yang lebih menyakitkan pasti kata-katanya. Oke, kita pengen tahu Hapo Channel. Netizen deh atau siapapun pernah nggak sih yang sangat menyakitkan perasaannya Dedi itu, bilang apa sih mereka? Cuma bilang gitu doang. Mas, sebenarnya kamu ganteng, cina gitu. Cobalah tobat, cina gitu. Ke jalan yang benar, katanya. Ya Dedi nggak bisa lah. Namanya Dedi udah begini ya begini, gitu. Cuma sama Dedi langsung dihapus aja kan, takut dibaca sama dia. Ada tuh ibu-ibu tuh yang ngechat gitu di DM, udah langsung hapus, langsung blokir aja udah Dedi gitu. Oke. Soalnya Dedi mah orangnya simple, nggak mau ada yang ngomong-ngomongin tentang Dedi, suruh tobat lah. Sedangkan orang tua aja sama saudara-saudara nggak pernah bilang ada yang gitu aja. Bahkan mertua juga. Iya, bahkan mertua juga. Itu yang paling menyakitkan, ganteng. Nggak ada kata-kata yang lain kan, namanya netizen tuh banyak banget tuh kata-kata. Coba diingat-ingat, ada nggak yang sampai astaga aku sakit banget gitu loh? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Nah ini sama si Dennis tadi ini, itu udah serius sama dia? Serius. Nggak ada lagi perselingkuhan atau mencari-cari yang lain? Nggak ada, udah capek lah. Udah capek. Oke. Udah sama dia aja udah. Udah pengen nyaman gitu. Udah berapa lama sama dia? Hampir 2 tahun. Baru 2 tahun lah, 2 tahun lah ya. 2 tahun ya. Oke. Dan kita luruskan lagi di detik-detik terakhir. Dedi menjalani kehidupan seperti ini, semuanya sudah tahu, keluarga sudah tahu, anak juga sudah tahu, lingkungan tetangganya mungkin sudah tahu, mungkin juga udah ya. Tahu. Kayak bahkan seluruh Indonesia mungkin tahu kali. Bisa jadi tahu. Dan enjoy menjalani kehidupan seperti ini. Enjoy. Dan tidak ada ingin berubah. Gak ada. Bahkan sampai ajal menjemput. Tidak mau keinginan untuk berubah. Tidak. Oke, menunggu hidayah gitu. Pengen gak sih kita kan namanya kita punya Tuhan gitu loh. Dia ya udahlah, nanti semoga Tuhan memberi hidayah. Ada nggak masih sedikit gitu? Nggak ada. Udah terima aja nasib. Udah begini ya udah begini gitu. Oke. Jadi lebih nyaman dari jadi gay sih dibanding. Udah nyaman. Oke, masih suka sama cewek nggak saat ini? Suka sebenarnya mah. Masih suka sama cewek? Suka. Cewek, oke. Cewek itu kayak gimana sukanya? Cewek tuh rambutnya panjang. Aku nggak suka pendek ya. Rambutnya panjang, walaupun hitam manis, udahlah suka. Nggak cantik-cantik amat sih, nggak. Oke. Tinggi aja orangnya udah. Oke. Nah, kita balik lagi ke si Dennis. Nah, seandainya si Dennis ini masih bertahan sama dia, terus tiba-tiba ada yang lebih menggiurkan dengan mata uangnya yang lebih banyak. Enggak. Aku nggak mau. Oke. Karena aku udah terbuka kan sama Dennis. Oke lah. Saling terbuka, ya. Oke lah, guys. Sepertinya udah yang kita harus korek dari Dedi. Saya bukan Tuhan yang langsung bisa ngerubah Dedi. Dan kita udah dengar langsung dari sosok Dedi gitu loh, ya. Banyak pengalaman hidup, banyak perjalanan hidup tentunya yang udah dilalui dari sosok Dedi, 40 plus tahun gitu, dan punya anak saat ini, dan bahkan anaknya juga sudah menerima, keluarga juga sudah menerima.
ya kan? Iya. Ya mau gimana gitu loh. Ya intinya sih gini. Ya buat Dedi sih ya balik lagi, saya bukan Tuhan yang bisa merubah kamu, dan saya juga bukan magic yang bisa merubah kamu juga. Itu diri kamu sendiri sih Dedi ya. Ya entah itu kapan, entah itu di mana, ya kalau kamu pengen berubah ya berubah aja gitu loh. Tapi kalau kamu masih enjoy dengan kehidupan kamu, ya udahlah. Dan buat kalian semuanya juga jangan ngejas juga gitu, jangan ngejas harus berubah, ya gimana, percuma gitu loh. Orangnya sudah bilang ya nggak mau berubah, terus kita mau apa? Ya kan? Ya udahlah, balik lagi ke diri masing-masing. Ya hidup bahasanya hidup lu, hidup gua. Itu aja mungkin. Iya benar. Itu sih. Ya entahlah, ya tetap kita sebagai wayang di dunia ini ya kita nggak tahu juga mukjizat. Walaupun dia berkata di lisan mungkin saat ini nggak mau berubah, tiba-tiba kalau Tuhan berkehendak, tiba-tiba besok dia berubah lebih cantik lagi. Tiba-tiba dari Thailand gitu pulang gitu lebih cantik gitu kan. Ya tapi ya intinya kita serahkan semua kepada yang sang pencipta kita sih gitu loh, ya kan. Kita hanya manusia, kita cuma wayang di sini yang menjalani kehidupan yang hanya sementara ini gitu loh. Dan saya juga tidak bisa merubah dia. Saya di sini cuma pengen mengorek cerita dari sosok Dedi itu aja, agar kita tahu di sekitar kita ini banyak tentang kehidupan seseorang yang mungkin yang tabu, nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat. Dan di Hapo Channel ini kita bisa mendengar dari narasumber langsung. Bahkan mungkin kalau tanpa kalian sadari banyak di sekitar kita yang lebih jauh, lebih miris, lebih tragis kehidupannya. Itu sih. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Dedi ya, udah berbagi di Hapo Channel pengalaman hidupnya, hidupnya, perjalanannya gitu kan. Ya intinya sih ya balik lagi ya, kalau pengen berubah saya nggak bisa ngerubah kamu ya gitu loh. Netizen juga nggak bakal bisa merubah ya, biarkan dia dengan Tuhan ya, dengan imannya lah gitu sih. So untuk kalian semuanya para subscriber, saya tekankan lagi, ini hanya just konten ya, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, dan di sini hanya ingin kita mengetahui bahwa ada loh kehidupan orang di sekitar kita seperti ini. Jadi untuk kalian semuanya terima kasih sudah selalu mendukung Hapo Channel, dan sepertinya konten ini sudah sampai di sini aja. Terima kasih untuk kalian semuanya sudah selalu menonton di Hapo Channel, dan tunggu konten berikutnya. Balik lagi untuk kalian semuanya, manusiakanlah manusia gitu loh, karena kita sama-sama penciptanya, penciptaan Tuhan, dan kita tidak bisa ngejudge seseorang. Itu aja sih. Jadi biarkanlah dia dengan Tuhan ya. Itu sih. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya, dan terima kasih juga untuk Dedi. Semangat untuk kamu, sehat-sehat selalu. Terima kasih udah hadir di Hapo Channel untuk berbagi, dan tanpa berlama-lama lagi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Ditunggu konten-konten berikutnya. Saya Heri, saya Dedi. terima kasih untuk kalian semuanya. See you. Bye bye.